Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Truno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Karena nikmat sehat inilah kita bisa berjumpa lagi, bisa melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Jadi kita harus bersyukur teman-teman apabila kita mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa ini, yaitu nikmat sehat. Nah, jadi inilah nikmat yang paling tinggi yang diberikan Gusti Allah kepada kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa terus berkarya, bisa terus berjuang mengejar cita-cita. Gitu teman-teman ya. Dan terima kasih banyak pada sahabat Truno Pamungkas yang sudah terus setia menonton video Truno Pamungkas. Dan semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan-kemudahan untuk menjalani sebuah kehidupan ini. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan tanda subscribe, dan jangan lupa lagi tekan tanda loncengnya. Dengan menekan tanda lonceng, maka teman-teman bisa terus update, melihat video-video terbaru yang diupload di channel ini. Ya sahabat Truno Pamungkas. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang indah ini, saya akan sampaikan kepada sahabat Truno Pamungkas. Ini saya akan bercerita tentang sebilah keris peninggalan dari leluhur kita, nenek moyang kita. Ini senjata asli buatan negara kita Indonesia, Nusantara. Nah teman-teman, kita harus berbangga, kita harus bangga memiliki warisan leluhur yang sangat luar biasa ini. Memang banyak orang-orang di negara kita itu yang tidak menghargai hasil karya nenek moyang ini dan mengait-ngaitkan dengan hal-hal lain. Namun teman-teman perlu ketahui bahwa negara lain ini sudah diakui sebagai warisan budaya dunia. Jadi sudah diakui ini teman-teman. Jadi sudah mendapatkan piagam, ya sudah diakui di UNESCO teman-teman. Ini masuk pada warisan budaya dunia. Nah, kalau kita sebagai bangsa sendiri, terutamanya orang Jawa, tidak mengakui, ya monggo-monggo saja, silahkan teman-teman ya. Tapi jangan nanti menyesal apabila negara lain yang lebih mengakui, lebih menghormati akan warisan para leluhur kita, budaya Nusantara. Karena teman-teman perlu ketahui, budaya adalah identitas satu bangsa. Tanpa ada budaya, maka negara tersebut seperti tidak punya ruh. Ya teman-teman ya, makanya kita harus terus menjunjung tinggi budaya adiluhung, budaya Nusantara. Kita cuma melestarikan teman-teman, cuma melestarikan kebudayaan yang sudah diciptakan oleh para leluhur-leluhur kita. Ya sahabat Truno Pamungkas, salah satunya adalah keris. Nah, kali ini saya memegang keris dengan warangka Jawa Timuran teman-teman. Kebetulan ini ukir-ukirannya ini sangat detail dan sangat indah. Ya ini dari Jawa Timuran, warangka Tangguh Jawa Timur nih teman-teman ya. Ini sahabat Truno Pamungkas bisa lihat begini kondisinya, ini sangat indah sekali ya sahabat ya. Ini ladrang Jawa Timur teman-teman, makanya ini sangat tipis dan sangat runcing, juga handle-nya juga diukir, dan warangkanya ini juga diukir secara detail, ini sangat cantik sekali. Nah ini sahabat ya. Nah kalau teman-teman sudah melihat warangkanya, coba kita akan lihat ini isi kerisnya ini apa ya sahabat ya.
Jadi cara meloloskan keris teman-teman itu jangan lupa di sini ini jempol kita seperti ini ya, kita tekan sedikit dulu ke atas, cetak, udah bergeser. Lalu begini, yang kita tarik apanya? Yang kita tarik warangkanya. Kita tarik warangkanya begini teman-teman. Ini menunjukkan rasa damai, adem gitu teman-teman ya. Kalau yang ditarik itu kerisnya, bilahnya, misalnya bilahnya ditarik begitu, itu menunjukkan bahwa kita sedang marah ya sahabat Kitron Pamungkas ya. Makanya kita harus dengan damai ya, dengan salam, dengan damai, salam di dalam hati, kita tarik pusaka ini dengan damai. Nah, di video ini sudah banyak saya ceritakan pusaka-pusaka terkenal teman-teman. Mungkin teman-teman yang melihat video ini tinggal scroll ke sebelum-sebelumnya ya, lihat itu ada cerita pusaka-pusaka yang terkenal saya ceritakan. Misalnya pusaka tentang pusaka dari kerajaan-kerajaan Majapahit yang terkenal apa dan apa teman-teman, gitu semua saya sudah ceritakan. Pusakanya Sunan Kalijogo apa, dan banyak sekali pusakanya para wali songo. Di sini sudah ada videonya, nanti teman-teman bisa lihat. Nah, kali ini sahabat Kitron Pamungkas, ini saya memegang sebilah keris. Ini lognya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini lognya 7 teman-teman ya. Log pitu kalau orang Jawa bilang. Ini bisa diartikan pitu itu pitulungan. Pitulungan itu filosofinya itu kita senantiasa mendapatkan pertolongan. Nah, pertolongan dari siapa? Ya dari manusia yang lain. Karena kita sama-sama tahu teman-teman, kita ini hidup bergantung kepada manusia yang lain ya. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Nah, karena kita hidup dengan orang lain, maka kita harus saling menghargai, saling menghormati. Nah, itu teman-teman. Maka kalau kita bisa melakukan itu, maka semua yang kita inginkan bisa terwujud. Semuanya teman-teman. Karena apapun yang terjadi, kita adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial ya. Makanya ini filosofi dari keris yang saya pegang ini. Lognya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini pitu, itu menunjukkan pitulungan. Nah, kebetulan dapurnya ini dapur Nogo Siluman teman-teman. Nogo Siluman. Ini ya teman-teman bisa lihat nih. Ini yang di sininya ini berbentuk naga. Ini berbentuk naga ya sahabat Kitron Pamungkas ya. Ya. Ini ya. Nah, pamornya ini pamor mayang mekar. Itu teman-teman. Jadi ini bisa menjadi daya-daya pengasihan, daya-daya pemikat teman-teman. Karena berpamor bunga mayang mekar. Kalau ada resepsi pernikahan biasanya kan menggunakan kembar mayang ya. Kembar mayang itu biasa di kanan kiri pengantin dari janur. Dari janur itu kalau tradisi Jawa teman-teman ya, itu nanti ada kembar mayang namanya. Nah, ini adalah pamor ini menunjukkan mayang mekar itu teman-teman. Menunjukkan itu. Ya, sahabat Kitron Pamungkas. Ini jadi pamornya seperti itu. Ini untuk daya-daya pengasihan. Jadi dari dapurnya adalah log 7, itu disebut pitulungan. Terus di sini ada nogo tapi kepalanya saja, itu disebut Nogo Siluman. Dan pamornya mayang mekar. Jadi keris ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa teman-teman. Sangat luar biasa keistimewaannya. Dan energinya pun ini cukup besar. Dan teman-teman perlu, ini saya dekatkan ya biar lebih jelas. Ini sangat cantik sekali ya sahabat Kitron Pamungkas. Seperti ini dapur kerisnya. Dan ini sangat terawat. Nah, kalau teman-teman ini ada yang bertanya, ini keris dibuat pada zaman kapan gitu. Ini keris Tangguh Mataram teman-teman. Tangguh Mataram itu ya, Mataram itu kalau sekarang kan di Jogja
ya, kerajaan Raja Mataram pertama itu Panembahan Senopati, terus ke Sultan Agung teman-teman ya. Jadi pada zaman-zaman itu keris ini dibuat ya. Dulu keris Nogosiluman ini terkenal yang punya itu Pangeran Diponegoro teman-teman. Makanya kemarin beberapa bulan yang lalu itu ada keris Nogosiluman yang kembali ke tanah air. Itu diserahkan oleh Raja Belanda, dikembalikan ke tanah air ya. Dan di Belanda tentunya masih banyak pusaka-pusaka yang dibawa ke sana. Coba bayangkan teman-teman, Belanda menjajah negara kita itu 350 tahun. Jadi sudah sangat banyak sekali benda-benda warisan dari nenek moyang kita yang dibawa ke sana ya. Semoga nanti satu persatu bisa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Itu teman-teman ya. Jadi inilah satu bentuk keris pusaka yang diberi nama Nogosiluman. Kebetulan lotnya 7, jadi ini sangat sempurna teman-teman. Ini sangat indah, sangat cantik. Jadi sebetulnya makna filosofi ini sangat banyak, namun tidak bisa saya uraikan di video ini karena ada yang harus saya sembunyikan fungsi dan kegunaan dari keris yang saya pegang ini teman-teman. Nah, nanti teman-teman yang penasaran bisa langsung ke WhatsApp, karena yang saya sampaikan itu tidak semua bisa dikonsumsi publik. Terkadang kita menyampaikan segala sesuatu, nah itu langsung diponis jelek oleh para penonton teman-teman ya. Biasa namanya, mungkin teman yang melihat tayangan ini nggak suka atau melihat itu nggak suka, jadi ngomongnya ya kalau orang Jawa bilang asal jeplak gitu, padahal dia sendiri nggak paham. Nah, terus teman-teman perlu ketahui bahwasanya tidak ada yang namanya keris itu palsu. Semua keris itu asli teman-teman. Semua keris itu asli. Nah, keris yang lama disebut tangguh, keris yang baru disebut keris-keris kamardikan. Jadi keris yang dibuat setelah Indonesia merdeka. Bisa dibuat tahun 45, bisa dibuat kemarin atau dibuat sekarang teman-teman. Nah, itu tergantung pada sahabat Kitro Pamungkas sendiri nanti. Kalau menyukai keris itu keris kamardikan ya nggak masalah. Yang penting keris itu ada yoninya, ada energinya, ada powernya, dan cocok, ya sah-sah aja disimpan. Karena keris-keris baru juga tidak kalah menarik dengan keris-keris yang lama teman-teman. Nah, itu tergantung kepada semua sahabat Kitro Pamungkas. Mau seneng keris yang lama, monggo. Mau seneng keris yang baru, monggo. Kalau saya semua, dari yang lama saya suka sampai keris-keris baru, buatan baru, saya mencoba untuk menyimpan dan mengoleksi teman-teman. Karena apa? Karena semua itu memiliki cerita sendiri-sendiri. Nah, itu ya sahabat Kitro Pamungkas. Jadi nggak ada yang namanya keris palsu. Semua keris itu asli. Banyak kan keris yang dijual-jual di pasar-pasar, di mana-mana banyak. Nah, kalau saya pergi ke pasar, saya melihat ada pusaka itu bagus, ya saya beli saja, saya suka. Nggak peduli teman-teman. Di tempat loa ada yang bagus, ya saya beli. Oh, di tempat sampah pun kalau itu keris, nemu keris di tempat sampah bagus, ya saya ambil. Itu nggak masalah, tinggal nanti diperbaiki. Jadi sebetulnya itu tidak perlu diperdebatkan. Jadi kita ini tidak usah mencari yang benar yang mana, yang mencari yang salah mana, atau saya benar sampean salah atau sampean benar saya yang salah. Itu tidak perlu, tidak penting teman-teman. Yang penting kita sama-sama melestarikan budaya Nusantara ya. Nah, itu salah satunya adalah peninggalan Adiluhung, yaitu keris. Nah, ini saya sarungkan. Saya tadi sudah ceritakan ini filosofi dan bentuk pamor serta dapurnya apa, ya saya sarungkan teman-teman. Nah, bagaimana ini cara kita merawat keris? Jadi banyak teman-teman yang bertanya, cara merawat keris itu tidak sulit ya teman-teman. Kita tinggal kasih minyak. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya tidak berkarat. Nah, dikasih minyak wangi teman-teman. Kalau teman-teman bisa saja sebetulnya teman-teman kasih oli, bisa, atau dikasih dengan
minyak makan, minyak goreng bisa teman-teman. Tapi teman-teman mesti tahu ya, kalau dikasih oli nanti waktu dipegang baunya bau oli ya. Nah, terus kalau teman-teman kasih minyak tanah nanti dirubung semut teman-teman. Nah itu makanya, terus akhirnya apa? Akhirnya biasa kalau dikasih minyak tanah, minyak goreng. Kalau dikasih minyak goreng nanti dirubung semut ya. Terus nanti timbul jamur-jamur. Makanya teman-teman harus kasih minyak wangi. Supaya apa? Supaya pertama itu tidak berkarat. Keduanya apa? Keduanya itu kalau kita memegang, namanya ini benda seni ya teman-teman ya, itu terasa baunya wangi. Ya kan enak teman-teman rasanya gitu kan. Kalau dikasih minyak goreng ya gimana, atau dikasih oli. Ya, ini kan bukan kendaraan bermotor itu sahabat gitu ya. Jadi itulah yang perlu dipahami ya. Terus itu dari sisi perawatannya. Kalau terjadi karat-karat nanti teman-teman direndam pakai air kelapa dulu. Pakai air kelapa direndam agak berapa hari, 3 atau 4 hari. Setelah itu diangkat, maka terus dibersihkan, disikat pelan-pelan pakai sikat gigi yang sudah nggak dipakai teman-teman ya. Pakai sikat gigi atau pakai kuas pelan-pelan, nanti akhirnya lepas semua karat-karat yang ada. Nah, setelah itu pakai jeruk nipis teman-teman. Tapi hati-hati ya pakai jeruk nipis. Itu harus nanti setelah jeruk nipis dicuci bersih pakai air yang mengalir, nanti sambil diremes-remes teman-teman. Nah terus setelah itu diwarangi ya, itu sahabat gitu teman-teman ya. Nah itu cara perawatannya. Nah sekarang bagaimana cara menayuh keris, melihat yoni keris atau melihat kodam keris. Nah itu tinggal nanti kita niatkan teman-teman. Biasanya ada banyak cara kita menggunakan sesajian. Misalnya pisang 2 sisir atau disebut gedang setangkep, bunga setaman, telur ayam kampung, terus kita bakar dupa ya kan, biar ada asap. Itu nanti kan timbul wangi di dalam ruangan tuh teman-teman. Nah, timbul wangi di ruangan itu. Jadi semua orang, semua bangsa jin kodam pun dia senang dengan hal-hal yang wangi, yang sifatnya wangi disenangi teman-teman. Nah nanti dengan doa-doa khusus, insya Allah bisa ketemu dengan kodam yang menunggu keris tersebut. Akhirnya bisa ditanya ini apa dan apa. Nah itu ya cara melihat kodam atau menayuh. Kalau tidak mau melakukan saji-saji, nah bisa jadi ini, tapi ini berbahaya teman-teman ya. Warangkanya, handle-nya semua dicopot, ditaruh di bawah bantal. Nanti sebelumnya kita baca-baca doa khusus juga, yang kalau saya sampaikan di sini panjang itu doa-doanya teman-teman. Doa-doa khusus diniatkan untuk menayuh kodam atau pusaka tersebut. Nah nanti kita akan bisa jumpa kodam tersebut lewat mimpi. Nah, ditaruh di bawah bantal ya teman-teman ya. Itu sahabat itu. Dan mohon maaf pada teman-teman kalau berkonsultasi langsung dengan Gitu Pamungkas, ini ada nomor WhatsApp saya atau HP saya, itu berbayar ya teman-teman ya. Ini saya sampaikan ini terang-terangan aja, ini berbayar. Jadi saya mohon maaf. Nah itu sahabat Gitu Pamungkas. Jadi begitulah cara merawat keris. Terus bagaimana cara melihat yoni atau kodam pada sebuah keris. Jadi semua keris sama saja teman-teman. Kalau yang tadi saya sampaikan itu bentuk, itu dapur secara fisiknya ya teman-teman ya. Nah, secara kalau boleh dibilang secara jasmaninya, rohaninya ini nggak bisa disampaikan ke video ini, karena kan masing-masing ini ada nama-namanya. Energi ini namanya apa? Ini saya sebut energi aja. Kodamnya itu namanya apa gitu teman-teman ya. Nah, kodamnya ini apa? Jadi beda-beda nanti teman-teman. Nah itulah sahabat Gitu Pamungkas ya. Misalnya ini kita bisa rasakan
aura energinya itu seperti apa gitu loh. Makanya nanti sahabat Fitro Pamungkas bisa mempraktekkan dengan cara-cara yang saya sampaikan tadi, gitu ya, cara nayu, cara melihat kodam sebuah keris, itu sahabat Fitro Pamungkas. Nah, saya rasa sudah cukup ya, ini tentang keris Naga Siluman, loknya 7 dan pamornya Mayang Mekar. Semoga ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan, kata-kata yang kurang sopan, karena kita sama-sama tahu teman-teman ya, kekhilafan itu mutlak milik manusia, termasuk saya Ki Truno Pamungkas, dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumati, salam persahabatan sedunia dari saya Ki Truno Pamungkas.